Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rohmah Ifantri, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar MI atau SD, serta teman-teman PGMI 4 yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengembangan bahan ajar tematik. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri, Askil Manafia, sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Yang kedua yaitu Rafidah Gosiatul Ilma selaku pemateri kedua. Dan yang ketiga, Mamul Atus Saadah sebagai pemateri ketiga. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas 4 poin penting, yaitu pengertian pengembangan bahan ajar tematik, karakteristik bahan ajar tematik, langkah-langkah penyusunan bahan ajar tematik, dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan bahan ajar tematik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan bahan ajar tematik. Pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar. Pembelajaran tematik menyediakan keluasan dan kedalaman implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak pada siswa untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan. Selanjutnya, pada materi yang kedua membahas tentang karakteristik bahan ajar tematik. Karakteristik bahan ajar tematik itu ada 4 macam, yaitu yang pertama aktif, yang kedua menarik atau menyenangkan, yang ketiga holistik, dan yang keempat autentik. Yang pertama aktif, artinya bahan ajar memuat materi yang menekankan pada pengalaman belajar, mendorong keaktifan siswa dalam pembelajaran, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional, guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan minat dan kemampuan siswa, sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. Yang kedua, menarik atau menyenangkan. Hendaknya bahan ajar yang digunakan dapat merangsang ketertarikan siswa, sehingga siswa senantiasa terdorong untuk terus belajar. Bahkan, diharapkan siswa juga ikut terlibat dan asik dengan bahan ajar tersebut. Yang ketiga, holistik. Bahan ajar memuat kajian suatu fenomena dari beberapa bidang kajian yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan, sehingga siswa kemungkinan untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Dan yang keempat, autentik. Autentik adalah bahan ajar yang dapat memberikan sebuah pengalaman maupun pengetahuan yang dapat diperoleh oleh siswa sendiri. Materi yang ketiga membahas tentang langkah-langkah penyusunan bahan ajar tematik. Ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pembuatan dan penyusunan bahan ajar. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Yang kedua, memilih sumber belajar. Dan yang ketiga, menyusun peta bahan ajar. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Analisis bertujuan agar bahan ajar yang dibuat sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Analisis kebutuhan bahan ajar meliputi 3 tahapan, yaitu analisis terhadap kurikulum, sumber belajar, dan penentuan jenis serta judul bahan ajar. Yang kedua, memilih sumber belajar. Memilih sumber belajar ada 2 kriteria, yaitu kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum ketika memilih sumber belajar perlu diperhatikan 4 kriteria sebagai berikut, yaitu segi ekonomisnya, segi praktis dan sederhananya, segi mudah diperolehnya, dan bersifat fleksibel. Sedangkan kriteria khusus ada 5 kriteria untuk pemilihan sumber belajar, yaitu sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar, sumber belajar untuk tujuan pengajaran, sumber belajar untuk penelitian, sumber belajar untuk memecahkan masalah, dan sumber belajar untuk presentasi. Dan yang ketiga, menyusun peta bahan ajar tematik. Peta bahan ajar memiliki banyak kegunaan, yaitu
Untuk mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis, untuk mengetahui sekuensi atau urutan bahan ajarnya seperti apa, dan untuk menentukan sifat bahan apakah dependen atau independen. Baik, selanjutnya materi yang keempat, kelebihan dan kelemahan pengembangan bahan ajar tematik. Baik, yang pertama, kelebihan pengembangan bahan ajar tematik. A. Pengalaman dan kegiatan belajar siswa relevan dengan tingkat perkembangannya. B. Kegiatan yang dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. C. Kegiatan belajar bermakna bagi siswa sehingga hasilnya dapat bertahan lama. D. Keterampilan berpikir siswa berkembang dalam proses pembelajaran terpadu. E. Kegiatan belajar mengajar bersifat pragmatis sesuai lingkungan siswa. F. Keterampilan sosial siswa berkembang dalam proses pembelajaran terpadu. Keterampilan sosial ini antara lain kerjasama, komunikasi, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Dan yang kedua, kelemahan pengembangan bahan ajar tematik. A. Pembelajaran menjadi lebih kompleks dan menuntut guru mempersiapkan diri sedemikian rupa supaya ia dapat melaksanakannya dengan baik. B. Persiapan yang harus dilakukan oleh guru pun lebih lama. Guru harus merancang pembelajaran tematik dengan memperhatikan keterkaitan antara berbagai pokok materi tersebar di beberapa mata pelajaran. C. Menuntut penyediaan alat, bahan, sarana, dan prasarana untuk berbagai mata pelajaran yang dipadukan secara serentak. Pembelajaran tematik berlangsung dalam waktu atau beberapa session. Pada tiap session dibahas beberapa pokok dari beberapa mata pelajaran, sehingga alat, bahan, sarana, dan prasarana harus tersedia sesuai dengan pokok-pokok mata pelajaran yang disajikan. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.